Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ikhlas melaksanakan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Karena dengan takwa ini Allah menjamin kebahagiaan dan kemudahan kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka akan dimudahkan, diberikan solusi dari berbagai problematika kehidupan yang dihadapinya. Dan dengan takwa ini juga sebaik-baiknya bekal yang akan dibawa oleh manusia ketika menghadap Rabb-Nya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Kaum muslimin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati jenazah yang mau dibawa ke pemakaman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika itu mengatakan mustarihun wa mustarahun minhu. Mustarihun ini jenazah yang satu ini dia sukses akan beristirahat. Wa mustarahun minhu, dan satu jenazahnya lagi itu dia gagal beristirahat. Lalu sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah mal mustarih wal mustarahu minhu. Ya Rasulullah, jenazah yang sukses beristirahat itu yang bagaimana? Dan juga wal mustarahu minhu, jenazah yang gagal istirahat itu yang juga bagaimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kemudian menjawab, al-abdu al-mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Sesungguhnya hamba Allah yang beriman, jenazah yang dulunya dia beriman, dia sukses beristirahat dari penatnya dunia, dari capeknya beribadah menuju rahmat Allah. Lalu yang dimaksud dengan jenazah yang gagal beristirahat adalah wal abdu al fajir yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab, yaitu jenazah yang gagal beristirahat adalah jenazah yang dulu dia fajir, berbuat fasik, berbuat kejahatan ketika di dunia, sehingga sudah saatnya alam ini beristirahat sebab kematiannya. Hamba-hamba Allah beristirahat, negerinya juga beristirahat, pepohonan yang di sekitarnya juga beristirahat, bahkan hewan-hewan pun ikut beristirahat sebab kematiannya. Jamaah sekalian, kaum muslimin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah, disinilah dua tipe jenazah. Tipe orang kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dia kembalinya beristirahat, yaitu orang-orang yang beriman. Dia disebut beristirahat menuju rahmat Allah karena dulu dia capek beribadah. Fansab fa innal ladzatal 'aishi fin nasab. Dulu dia capek beribadah, dan beribadahnya itu dia hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah saatnya dia menikmati, memanen dari semua amalan-amalan di dunia yang dia kerjakan. Makanya itulah yang disebut dengan orang yang sukses. Sukses beristirahat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dulu dia capek beribadah. Capek beribadah yang seperti apa? Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dia telah sukses. Sungguh sukses orang-orang yang beriman itu. Sukses dengan ibadahnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dulu ketika di dunia dia berusaha, dia berjuang, dia capek-capek salat dengan cara yang khusyuk, salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan juga dia capek menahan hawa nafsunya sehingga dia tidak mengerjakan hal-hal yang kurang bermanfaat. Dia tinggalkan hal-hal yang mungkar, dia tinggalkan hal-hal yang syubhat, dia tinggalkan hal-hal yang tidak membawa manfaat. Itu menahan seperti itu capek. Sudah saatnya dia mendapati balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Demikian juga dulu ketika dia bekerja untuk mencari nafkah, ketika dia mendapati nafkah kemudian dia bayarkan zakat-zakatnya, dia bekerja dengan capek dan mendapati harta itu tidak dimiliki untuk dirinya sendiri tetapi ada hak orang lain, sehingga dia bayarkan zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Demikian juga dia menjaga harga dirinya, dia tidak berzina, dia tidak menyalurkan syahwatnya kecuali dengan cara yang halal. Dan yang terakhir, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Demikian juga dulu dia capek ketika di dunia melaksanakan amanah, melaksanakan janji-janjinya, dia korbankan waktunya, korbankan tenaganya. Saat ini dia ketika kembali, dia kembali istirahat ila rahmatillah. Itulah orang yang dulu capek di dunia, sudah saatnya ketika dia kembali kepada Allah, disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang mustarih.
orang yang beristirahat menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah idaman setiap seorang mukmin. Dia ingin kembali dalam keadaan beristirahat. Dia ingin kembali dalam keadaan diampunkan. Dia ingin kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang jenazah yang gagal istirahat, yang kemudian Nabi sebut dengan istilah mustarahun minhu, jenazah yang gagal istirahat. Yang istirahat justru tetangganya, yang istirahat justru teman sekitarnya, alam sekitarnya, karena dulu dibikin capek, dibuat capek dengan perilaku fasiknya, dengan perbuatan-perbuatan fajirnya, dengan perbuatan-perbuatan mungkarnya. Dulu di dunia dia penuh keasikan, menuruti syahwatnya. Saat orang kelaparan di siang hari di bulan Ramadan berpuasa, dia enak makan, minum, tidur, tidak pernah merasa dosa. Di saat subuh orang terbangun membela dirinya untuk jalan ke masjid, dia masih lelap tertidur. Dia tidak pernah capek di dunia untuk beribadah. Dia diperbudak oleh kepentingan hawa nafsunya, diperbudak oleh kepentingan syahwatnya. Di dunia dia tidak pernah mengenal halal haram, tidak pernah mengenal yang namanya syubhat. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Di dunia dia hanya memperturutkan syahwat hawa nafsunya dan bahkan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan palsunya di dalam kehidupan. Dia terlalu enak di dunia ini. Dia tidak pernah capek di dalam beribadah. Sudah saatnya ketika dia mati, disebut oleh Nabi SAW orang yang gagal istirahat. Dia tidak pernah bisa istirahat karena ketika jasadnya diletakkan, dikuburkan dan ditinggalkan saudara-saudaranya dari pemakaman, sudah saatnya dia didatangi malaikat mungkar dan nakir. Dia ditanya dan tidak bisa menjawab. Dia ditanya dan tidak sepatah kata pun dia terucap. Akhirnya di situ dia disiksa sampai kiamat. Dan di saat kiamat pun dia juga tidak akan pernah istirahat. Ketika dibangkitkan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ketika dibangkitkan dalam keadaan buta. Ketika buta dia tidak bisa melihat jalan akhirat, dia protes. Lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau butakan aku? Waqad kuntu basira. Dulu ketika di dunia aku melek, aku bisa melihat indahnya dunia. Kenapa akhirat begitu gelap? Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kemudian Allah jawab, demikian itulah dulu kamu buta, di dunia kamu buta, tidak bisa melihat ayat-ayatku, tidak bisa melihat kebenaran. Kamu dibutakan dengan hawa nafsumu. Sudah saatnya hari ini kamu juga dilupakan, kamu juga dibutakan. Jadi tidak bisa istirahat. Mulai di pemakaman, mulai di alam barzah, sampai hari kebangkitan, dan sampai dimasukkan ke dalam api neraka, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Dia tidak bisa istirahat. Waliyadzubillah. Itulah seburuk-buruknya jenazah. Itulah seburuk-buruknya manusia yang dia kembali kepada Allah dalam keadaan tidak bisa beristirahat dan dicapekkan dengan azab. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita ketika hidup di dunia capek untuk sementara. Capek di dunia itu tidak lama, karena usia manusia itu hanya terbatas sementara. Rasulullah SAW bersabda, umur ummati baina sittin ila sab'in. Usia umatku hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Tidak 1000 tahun kayak Nabi Adam, tidak 1000 tahun kayak Nabi Nuh, tidak. Cuma 60 sampai 70 tahun. Tidak lama, tidak nyampe 1 abad. Artinya apa? Capek pun sebentar sebenarnya. Nah, capek yang sebentar ini manusia sering disesatkan, sering dilalaikan dengan kenikmatan syahwat dan syubhat itu, sehingga dia lupa usianya yang pendek dikira panjang 1000 tahun. Usianya yang pendek disia-siakan. Pada Nabi SAW bersabda, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bahwa sesungguhnya alamat, tanda orang itu disempurnakan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat.
dan dia dicapekkan dengan amalan ibadat. Nah, ketika dia capek dalam ibadat, sesungguhnya dia sedang bahagia. Sesungguhnya dia sedang menikmati kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Karena Imam Syafi'i mengatakan fansab, capeklah kalian beribadah, fa inna ladzatal 'aishi fin nasab. Karena sesungguhnya kenikmatan hidup itu saat capek beribadah. Carilah kenikmatan di dunia ini ada di saat kita sholat berjamaah. Ketenangan ada di saat kita membaca Quran. Ketenangan ada saat kita bersedekah membantu orang lain. Dan itulah capek-capek seperti itu akan membawa kenikmatan di dunia dan peristirahatan kelak di akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna Allah ta'ala amarna bi an nusalliya wa nusallima ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bada bi nafsihi thumma thanna bi malaikatihi wa amarakum inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa namahum insyaallah minal aminin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la daynan illa qadaita wa la 'asiran illa yassarta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya la qarida wa lana fiha salahun illa 'antana wa yassartana la qada'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام